Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Bersama dengan saya, Ika Cornelia Vitasari Tarigan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir. Sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa siapkan peralatan tulis kamu, juga Alkitab, buku catatan, dan juga buku teks pembelajarannya ya nak. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Silahkan anak-anak ibu lipat tangan dan tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati dan telinga seorang murid yang dapat memahami firman Tuhan. Terlebih lagi, menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada awalnya tidak ada apapun di alam semesta ini. Yang ada hanyalah Tuhan Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dalam pencipta alam semesta dan segala isinya, membuktikan dia adalah Allah yang maha kuasa. Coba perhatikan gambar ini nak. Gambar ini hanyalah salah satu bagian dari sekian luas alam semesta yang bisa didokumentasikan. Alam semesta yang diciptakan Tuhan sangat luas. Dan sampai hari ini belum ada yang dapat mengukur seberapa luas alam semesta ini. Hebat ya Tuhan kita ya. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah menciptakan segalanya dari yang tidak ada menjadi ada. Ini disebut dengan ex nihilo. Anak-anak, Allah Maha Kuasa mencipta segala ciptaannya dengan cara berfirman atau berbicara. Hari pertama Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi pagi dan siang hari,
Sementara bulan dan bintang diciptakan Tuhan untuk menerangi pada waktu malam hari. Ajaib ya ciptaan Tuhan ya. Tuhan mengatur segalanya dengan sangat baik. Hari kelima, Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Tuhan menciptakan segala jenis ikan dan segala jenis hewan air lainnya. Tuhan juga menciptakan segala jenis burung dan segala hewan yang dapat terbang. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Allah sejak menciptakan ciptaannya, Dia tetap hadir di tengah-tengah ciptaannya. Allah Maha Hadir disebut dengan sebutan omnipresence, artinya Allah senantiasa hadir di mana saja. Allah Maha Hadir juga artinya Allah tahu segala sesuatu yang kita alami. Allah tahu karena Dia Maha Hadir. Dia mengetahui secara detail apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kuasa dan kehadiran Allah juga nyata ketika Allah menciptakan kita manusia. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Kuasa dan kehadiran Allah juga nyata ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Anak-anak tahu nggak? Allah menciptakan manusia berbeda dengan cara Allah menciptakan ciptaan lainnya. Kalau ciptaan yang lainnya diciptakan dengan cara berbicara atau hanya dengan berfirman. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan membentuk manusia dari debu tanah dengan menggunakan tangan Allah sendiri. Kemudian Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu pun menjadi makhluk yang hidup. Hebat sekali ya Tuhan kita ya. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Anak-anak, kita memelihara alam sebagai perilaku syukur atas kehadiran Allah dalam ciptaannya. Allah telah menciptakan segala ciptaannya dengan sangat baik. Dan sebagai wujud syukur kita, dapat kita lakukan misalnya dengan menanam serta merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dapat juga kita lakukan dengan tidak menebang pohon, namun melakukan penanaman pohon. Anak-anak, tumbuh-tumbuhan atau pohon sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Oleh karenanya, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kalau pohon-pohon ditebang, maka dapat mengakibatkan terjadinya longsor, banjir, dan sebagainya. Bahkan udara kita tidak lagi menjadi bersih. Kita memelihara alam juga, misalnya dengan melakukan kebersihan. Kita membersihkan lingkungan dari sampah, membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di parit ataupun juga di sungai, tapi harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Allah Maha Hadir. Allah hadir dalam segala ciptaannya. Allah sangat mengasihi semua ciptaannya. Dan Allah memberikan tanggung jawab kepada kita manusia untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan melalui Classroom dan grup WhatsApp kita. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah belajar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Hadir bagi segala ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala ciptaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan memelihara alam ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.